Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Oi Bang Tul. Oi Mas Gan. Welcome back to Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Luar biasa sekali opening kita di episode pertama ini ya. Setelah perkenalan kita di episode sebelumnya. Yes, tentunya kita sangat kangen nih dengan sahabat Prodia. Dan kita pengen bagi-bagi informasi yang tentunya sangat menarik gitu Dan ya. lebih lebih menambah lagi good insights Wawasan. buat kita. Ya kan? Betul kan, Tentang wawasan. kesehatan buat kita. Dan sebelum masuk ke episode pertama kita nih, Mas Gan. Aku mau beritahu dulu kalau untuk 6 episode ke depan nih, episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ini, ya? Iya. Ini khususnya untuk 6 episode ke depan, itu adalah rangkaian menuju ulang tahun Prodia yang ke-48. Wih, happy birthday to you Prodia. Wah. 7 Mei nanti. 7 Mei. 7 Mei nanti sahabat Prodia. Langsung tag di tanggal agenda teman-teman. Ya, jadi khususnya di ulang tahun Prodi yang ke-48 ini, kita akan bahas informasi kesehatan yang berkaitan dengan embracing future health care. Apa tuh? Oke, jadi khususnya buat sahabat Prodi dan juga Mas Gan yang tadi bertanya, apa itu embracing future health care? Itu adalah upaya Prodia untuk menyongsong kesehatan di masa depan. Future. Future. Oke. Gitu. Visioner gitu kan. Dan juga kita akan bahas tentang bagaimana teknologi kesehatan itu di masa depan. Ya tentunya kan kalau ngomongin teknologi nih sahabat Prodia, pastinya semakin hari semakin banyak juga teknologi ya Bang Tul ya, betul. yang semakin berkembang. Betul. Dan tentunya di kesehatan pun juga sama, Betul. pasti akan terus berkembang. Betul. Gitu. Dan juga teknologi itu untuk menopang dan mendukung pemeriksaan kesehatan yang lebih advance. Wih, Seperti itu. kayaknya omongan kita semakin hari semakin berpendidikan gitu ya. Nah, nih, Tentu dong, karena itu tujuan Prodia Podcast untuk membuat kita menjadi semakin well educated. Well educated. Yes. Nah ngomong-ngomong nih kali ini kita mau ngebahas apa nih Bang Tul? Mau ngebahas tentang tes DNA. Tes DNA, teknologi kesehatan di masa depan. Tapi Pasti jujur bertanya nih, ya. Tapi jujur nih Mas Gan, teknologi kesehatan tes DNA. Karena gini, aku mau cerita sedikit ya Mas Gan. Tes DNA yang aku tahu itu adalah untuk tahu keturunan nih. Mungkin sahabat Prodi yang suka nonton sinetron, FTV, ada yang misalnya tokohnya mau cari tahu tentang ini anak siapa, ini anakku gitu kan. Misalnya tentang warisan-warisan gitu biasanya. Ini kakak siapa? Ini kakak siapa? Gitu kan. Ya. Itu yang aku tahu tentang Apakah tes kita DNA. tertukar? Iya, putra yang tertukar, putri yang tertukar, paman yang tertukar. Asal jangan dompet yang tertukar. Asal jangan dompet yang tertukar, sahabat Prodia. Tapi gini Bang Tul. Oke, gimana Mas Gan? Sebetulnya DNA itu nggak cuma soal tertukar, keturunan. Itu enggak, itu mah. Jadi apa tentang gimana Nih, coba? Pengen tahu nggak? Oke. Sahabat Prodia pengen tahu tentang DNA atau enggak nih? Pasti Ya, pengen kan? pasti pengen tahu lah. Nah nih Bang Tul, aku udah bawa temen yang super pakar. Super pakar banyak tahu tentang tes DNA. Tentu dong, kan udah dibilang waktu itu, ya kan? Kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentunya fenomenal. Biar kayak yang di TV-TV gitu Iya, kan. iya. Fenomenal, tapi expert di bidangnya. Wow, ini Kita tahu undang aja banyak nih. tentang tes DNA ya? Iya, tanya deh semuanya Oke, siapa tentang Mas? DNA. Siapa nih, Mas? kita panggilkan ya, Kak Siska Damayanti. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Ya. Fenomenal Fenomenal. sekali nih. Fenomenal. Seperti kakak yang ada di depan kita guys gitu kan. Dia fenomenal sekali. Wow, tersanjung sekali Tersanjung saya. ya. ampun. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mas Gan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh sebelumnya nih Kak Siska Sama-sama sudah loh, berkenan hadir iya. bersama dengan kami di sini. Sama-sama, iya. Jadi aku juga ini merasa tersanjung, beneran loh. Asik. Tadi dibilang Episode tersanjung season berapa? fenomenal. Aduh ini udah sesi 8 kali ya. Ya jadi udah disampaikan itu. Jadi sebenarnya dikit lah taunya. Tahu dikit lebih banyak dari mungkin Mas Gan atau Bang. Wah. Jadi kita
akan dapat ilmu baru nih Mas Gan. Tentu dong. Mudah-mudahan Di sini ya, kita insyaallah. berbagi informasi. Tidak hanya berbagi informasi dong Kak Siska di sini, tapi kita juga refreshing. Ya, refreshing dong. Upgrade sambil refreshing. Nah, betul. Oke. Bukan hanya sekedar informasi. Mantap. Asik, Tapi tetap kita harus asik. refreshing kan. Oke, betul. Oke deh, mungkin aku kalau Mas Gan bilang tadi sudah bawa teman Kak Siska. Aku jadi penasaran justru nih mau nanya sekarang. Tanya deh sebanyak-banyaknya. Tanya sama Kak Sis. Pakarnya. Oke, jadi gini Kak Sis. Kasis, yoi, udah akrab banget kayaknya saya. Kak Sis ya. Iya. Oke gini Kak Siska, tentang tes DNA. Jadi benar kalau tes DNA itu nggak cuma buat keturunan aja. Gimana kalau dari Kak Siska? Pasti ini banyak nonton sinetron nih. Aku rasa nih Dia kayaknya. tontonannya sinetron Kak. Kita kalau ya zaman dari kecil kan terpapar televisi gitu, Iya, kita banyak nonton sinetron gitu loh. Iya, Kak Siska. iya. Jadi memang banyak ya, banyak banget itu yang dibicarakan tes DNA itu untuk keturunan. Istilahnya ayah saya ini bener nggak ini ya? Jadi kalau istilahnya tes DNA itu yang dimaksud tadi sama Bang Tul ya Mas Gan, itu adalah tes keayahan biasanya tuh disebutkan. Salah satunya ya. Iya, betul sekali itu ada memang. Tapi nggak hanya terbatas untuk itu tes DNA. Karena DNA itu sendiri tuh punya banyak banget informasi. Nah, mungkin aku mau cerita sedikit itu DNA gitu kali ya. Asal usul DNA kok jadi ngomongin DNA kita itu ya. Nah, jadi sebenarnya ini sahabat, kalau kita mau bicara DNA, kita mungkin mau ngenalin dulu nih tubuh kita ya. Iya. Jadi tubuh kita ini sendiri itu disusun oleh sel-sel. Jadi kayak membangun rumah gitu loh, ada bata-batanya. Wow. Batakonya nih. Iya, nah jadi ini tubuh kita disusun nih sama sel-sel. Nah, sel-sel itu punya inti, di dalamnya tuh ada intinya sel-sel itu. Nah, di dalam intinya itu ada yang dikenal dengan nama kromosom. Jadi kromosom itu yang membawa materi genetik kita. Nah, itu terdiri dari DNA yang panjangnya itu sekitar 2 meter. Nah, 2 meter. bayangin tuh 2 meter kok bisa ada di tubuh kita ya, padahal sel-selnya kecil-kecil banget. Nah, Mohon maaf, tubuh saya nggak sampai 2 meter. Iya, ya. Kurang ya tingginya. Kurang sampai 2 meter, tapi kenapa itu bisa 2 DNA-nya meter kok ya? bisa panjang ya. Iya. Nah, jadi itulah ini ya, keajaiban gitu ya. Itu Kuasa suatu Tuhan. kuasa Tuhan ya, luar betul. biasa. Ya, jadi DNA yang panjang itu dipilin nih. Kayak dipilin gitu ya, dikompakkan, masuk dah jadi si kromosom itu. Nah, bagian-bagian dari DNA itu, jadi dia ada kodenya gitu ya. Itu namanya gen. Nah, kalau kumpulan dari gen itu dikenal dengan genomik. Nah, susunan DNA kita itu, Mas Gan, Bang Tul, 99,9% itu sama. Nah, Berarti inti kita sama nih ya, itu kita sebenarnya sama. tapi tidak 100%. Oh gitu. Iya. 99,9%. 9,9%. Tinggal 0,1. Iya, 0,1. itu dia sahabat dan juga Bang Tul dan Mas Gani. Oke. Itu adalah yang membuat kita unik. Jadi 0,1 itu. Iya, itu yang bisa membuat kita nih warna mata kita beda, misalnya warna kulit beda. Terus rambut aku lurus loh. Oke, aku keriting. Bang Tul Lurus agak ya. lurus Beda kita. bergelombang ya. Oke, nah itu salah satunya. Nah, lebih mutakhir lagi, tadi kan bicarain teknologi tuh. Perbedaan yang kecil itu bisa untuk kita melakukan prediksi, untuk melihat gitu, memprediksi resiko penyakit kita. Resiko penyakit. Tuh, kan? Jadi berkait kesehatan nih ya. Oh, jadi itu Jadi ya. nggak cuman bisa. Hablumnya di situ. Jadi nggak cuman bilang, oh nanti nih ayah saya secara biologis si A gitu dari DNA-nya yang dipetakan sama gitu ya, ada bagian yang sama. Tetapi variasi yang tadi yang berbeda 0,1% itu juga bisa nih untuk melihat kita resiko di masa depan gitu ya, atau resiko lah ya, dikelompokkan kitanya nih resiko terhadap suatu penyakit itu bagaimana. Jadi kita dikelompokkan nih, ada yang resiko tinggi, ada resiko sedang, atau resiko rendah terhadap beberapa penyakit. Oh, jadi dari tadi tes DNA itu bisa ngelihat hasilnya itu kita punya risiko tinggi atau rendah. Benar begitu, Kasis? Iya, bisa dilihat. Nah, kalau dibilang risikonya tinggi dan risikonya rendah tentang potensi adanya penyakit tadi,
ya berhubungan dengan kesehatan kita tadi kan Mas Gan. Kalau resiko tinggi itu apa sudah berarti otomatis Kena punya gitu ya. punya penyakit itu? Gimana tuh Kak Siska? Iya, nah ini menarik banget ini sahabat ya pertanyaannya Bang Tul, dan juga mungkin ini adalah salah satu juga pertanyaan dari kita semua gitu ya. Kalau misalnya kita udah dikategorikan ibaratnya gitu ya, udah dikasih tahu nih, oh resiko tinggi gitu. Waduh, pasti nih saya terkena penyakit A gitu misalnya, atau mungkin kanker, atau mungkin diabetes dan lain sebagainya. Nah itu belum tentu. Nah justru ini bagusnya nih kita melakukan profil genomik jadinya ya. Jadi gen-gen kita dilihat itu untuk kita tahu nih ke depannya resiko kita nih termasuk resiko yang mana. Kalau misalnya resiko tinggi, kan namanya resiko nih. Kalau resiko kan belum pasti dong. Kemungkinan. Iya. Ya, betul. Possibility. Nah, Probability. Probability. ya itu. Luar biasa. Jadi kemungkinannya itu, tapi kita udah tahu nih, oh kemungkinannya tinggi. Berarti apa yang harus kita lakukan itu udah kayak ada roadmap-nya. Nah, Sudah punya ini ya, apa ibaratnya mapnya ya, apa namanya kalau kita mau jadi kemana, lewatnya mana. Rambu-rambunya. Gitu. Iya, betul. iya gitu. Sahabat jadi misalnya kalau sudah melakukan pemeriksaan, terus kemudian tahu high risk, jangan khawatir, tetap berpikir positif. Itu adalah roadmap-nya. Justru kita bisa memprioritaskan nih gitu. Jadi bagaimana langkah-langkah penerapan gaya hidup yang baik gitu. Jadi lebih antisipatif, Yap, betul. lebih well prepared jatuhnya Betul, untuk iya. menghadapi kemungkinan terjadinya itu. Iya, bisa. Luar biasa banget nih tes DNA. Betul. Nah tadi kalau kita dikatakan ya Bang Tul, bahwa kalau hasilnya high risk ya tadi Yap. dibilang atau resikonya tinggi, itu kan berarti kita tergantung pola hidup, kemudian tergantung dengan bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Nah bagaimana nih kalau ternyata hasilnya ini adalah low risk gitu. Mungkin sahabat Prodia juga perlu tahu dong apa sih apakah kalau kita low risk haruskah kita periksa juga atau enggak gitu kan, itu juga perlu kita tahu gitu. Iya. Menarik banget nih Mas Gan. Jadi benar, kalau tadi high risk gitu, wah pasti nggak sih kita kena nih gitu ya. Terus atau nih low risk, asik nih santai, kita pasti nggak akan jadi. Nah lagi-lagi nih kita bicara tentang resiko. Memang kita akan bisa melihat, oh iya resiko kita tinggi, resiko kita rendah. Tapi bukan berarti juga itu pasti kena dan pasti tidak kena gitu. Nah justru itu langkahnya. Justru dengan kita low risk, berarti tadi ya roadmap-nya juga kelihatan. Nah langkah yang kita ambil juga bisa lebih tepat juga dan terukur lebih jelas gitu. Tentunya jadi lebih terukur dan lebih tahu apa yang harus kita lakukan nantinya. Iya, jadi gitu tetap ya. menjaga juga walaupun kita low risk gitu. Jadi kan kalau kita misalnya nggak tahu nih Mas Gan, Bang tuh, misalnya kita nggak tahu nih kita high risk atau low risk, anggap aja lah low risk orang nggak ada keturunan misalnya gitu. Iya. Terus sembarangan, ternyata profil genomiknya nggak berkata begitu, atau misalnya terlalu ketat gitu. Tapi sebenarnya kita juga bukan di kelompok yang harus mendapatkan itu kondisi-kondisi yang terlalu ketat pengaturannya, karena kan itu juga faktor lingkungan, itu nggak cuma gaya hidup makanan ya, Yes, dan betul. exercise, tapi manajemen stres juga loh. Dan juga kita kalau menerapkan gaya hidup salah satunya adalah nyaman. Nah, Oke, Iya, betul. kalau nggak nyaman, terlalu painful, ternyata itu kan semuanya kayak trial dan error. Kalau nggak ada roadmap-nya ya. Betul banget sih Kak Sis. Jadi tuh gini Bang Tul, kalau aku dibilang nyaman ya, kalau masalah pribadi gitu ya, terus kita apalagi nih di Sahabat Prodia tahu kita sekarang lagi di pandemi gitu kan ya, yang tadi hobinya jalan-jalan, traveling, itu kan bikin stres nih kalau kita ternyata nggak bisa traveling gitu kan. Nah itu juga sebetulnya bagus banget dong kalau kita tahu profil genomiknya kita gitu kan ya. Iya, jadi benar kita tahu profil genomik kita, misalnya di high risk ya, misalnya high risk itu kita nggak boleh stres, berarti kita harus bisa memanajemen nih, walaupun pandemi ya sahabat, jadi kita harus punya relief untuk stresnya, diganti bentuknya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya itu tadi kayak trial and error. Trial error gimana Bang Tul? Seru ya. Iya, Kalau menarik. ngomongin tentang kayak gini jadi Genomik. pengen gak sih kita tuh langsung kayak pengen abis ini periksa gitu ya. Iya, karena aku jadinya penasaran gitu, Mas Gan.
aku ini justru punya resiko-resiko apa aja gitu di kesehatanku. Tapi kan kalau penasaran harus periksa nih. Bagaimana cara periksanya nih? Iya, Kita nah perlu ini. tahu juga kan. Oh, iya, Apalagi sahabat Prodian yang di rumah pasti juga perlu tahu tentang bagaimana periksanya nih. Iya. Tes Genomik genomik tadi ya, ya. tes DNA. Iya, baik sekali nih. Aku langsung kasih tahu sahabat aja ya. Nah, pemeriksaan profil genomik ini atau yang di Prodia ya. Di Prodia itu ada namanya Prodia Genomik. Jadi ada beberapa pemeriksaan genomik. Jadi sudah ada 8 ya. 8 pemeriksaan genomik. Nah, ini sudah bisa memprediksi resiko penyakit. Jadi bisa sampai 41 jenis penyakit loh, Bang. banyak. Kan? Iya, betul. Langsung loh kompak kita. Langsung kompak ya. Jadi nah itu tadi dengan kita bisa melihat resiko sampai dengan 41 jenis penyakit itu, kita bisa ada roadmap, terus ada prioritas ya kan, yang mana nih yang harus kita kelola lebih baik, baik. betul. Oh, I Nah see. itu dan yang pasti caranya mudah banget. Cukup pengambilan darah saja tanpa persiapan puasa. Jadi bisa kapan aja nih sahabat diambil ya, bisa pagi, siang, sore atau malam. Yang penting prodianya buka. Dan ini sebenarnya siapapun bisa ya? Iya, oh ini menarik juga nih pertanyaannya. Siapapun bisa. Iya. Karena ini adalah profil gen kita ya, profil genom kita. DNA kita ini kan nggak berubah nih. Cukup sekali seumur hidup. Wow, Sekali kebayang kan? Seumur hidup. hidup periksanya. Investasi Investasi. ya sahabat, Iya. investasi. Jadi ini ibarat investasi kesehatan, cukup 1 kali seumur hidup, kita bisa periksakan kapan saja dan mulai kapan nih, itu banyak pertanyaannya. Nah sebaiknya memang semua itu dimulai sejak dini ya, dalam artiannya seperti itu, sejak dini jadi kita bisa mengelola dengan baik. Tetapi balik lagi kalau anak-anak kan masih dalam ini ya pengawasan orang tua gitu. betul. Jadi maksudnya dia belum bisalah melakukan sains sendiri atas dasar keinginan dia sendiri untuk melakukan pemeriksaan ini gitu. Jadi memang diprioritaskan gitu ya ibaratnya untuk yang sudah bisa sains sendiri atau menyetujui sendiri bahwa dia melakukan pemeriksaan ini. Paling enggak 18 tahun ke atas lah ya. Dan itu juga kan usia-usia produktif. Jadi supaya lebih baik nih penanganannya. Jadi lebih ini ya, kalau dibilang tadi, enggak aku Mas Gan. Tentang Oke, silakan. tadi usia produktif. Berarti justru buat kita yang kalangan millennials ini Oke. Anak Penting yang gaul banyak banget. banyak aktivitasnya gitu kan. Ya kerja 9 to 5 lah istilahnya kan. Itu kan kita ya kemungkinan jarang olahraga jadinya gini-gini nih. Dengan tes genomik ini justru mengurangi risiko-risiko kena penyakit atau potensi-potensi penyakit apa aja gitu yang dengan Bisa rutinitas melihat kayak ya, gitu. maksudnya bisa melihat resiko. Kalau mengurangi enggak ya kan ya Iya, Kak ya? kalau kita mengurangi tentu dengan hasil genomiknya ini kita ngurangin supaya nggak jadi gitu. Oh, ngurangin potensi supaya- terjadinya. Iya, karena kan kita udah tahu nih resikonya dari pemeriksaan ini. Resikonya kita misalnya ke penyakit diabetes nih, resikonya tinggi secara profil genomik. Nah, gimana nih caranya kita untuk supaya nggak jadi diabetes? Karena kita udah tahu nih dasarnya dari gennya. Nah, terus apa aja yang bisa kita lakukan supaya gennya ini nggak nanti jadi nih kita ke diabetes, karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Nah, faktor lingkungan itu gaya hidup salah satunya. Ibarat nih ya Kak Siska dan Bang Tul, kayak kita ngelewat jalan yang udah tahu nih di map, tapi ternyata di map macet. Iya. Ya enggak? Kita harus Merah, menghindari. merah. Gitu enggak sih Kak? Iya betul, jadi kita kan semua ada goalsnya nih. Nah kalau misalnya orang yang high risk dan yang low risk gitu ya, kan sama-sama nih goals kita apa? Pasti hidup yang sehat ya, kesehatan yang optimal gitu, hidup yang lebih produktif. Nah kalau kita udah punya roadmap si high risk ini, oh berarti kita menuju ke sana, oh lewat sini nggak boleh, nanti jatuh ada lubang misalnya, oh berarti belok sini gitu. Tahu nih, oh ini berarti itu ibaratnya lubang itu mungkin nggak boleh makan ini gula terlalu berlebihan misalnya. Nah itu, nah terus kemudian belok nih ke sini, oh nggak boleh obesitas misalnya di situ warningnya, oh berarti kita belok kanan gitu. Tes DNA ini menjadi rambu lalu lintas hidup kita. Hidup, betul. Rambu lalu lintas hidup Jadi, kita. jelas gitu. Jadi sebelum terjadinya penyakit, istilahnya belum terjerebab gitu, kita sudah bisa tahu. Gitu. Waspadalah ya. Waspadalah.
Kira-kira seperti itu. Menarik juga, Sangat menarik kalau kita ngomongin tentang DNA, apalagi kesehatan tuh yang semakin berkembang, kemudian teknologinya juga semakin baik, semakin baik gitu ya. Kalau sudah tahu terkait dengan genomik, pastinya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Siska bisa membuka nih kita bahwa kita tuh memang wajib tahu nih apa yang akan terjadi kita nantinya. Belum tentu yang kitanya terlihat sehat, ternyata nantinya benar-benar sehat. Tapi kita harus waspada dari awal, dari sejak dini gitu ya Kak ya. Preventif ya. Preventif. Nah, jadi kalau Kak Tul gimana nih? Kalau tadi kan udah cerita dari Kak Siska ini udah panjang banget ya kan. Dan banyak banget Mas, udah banyak banget. bener-bener mengena gitu kan. Nendang. Mau nggak periksa? Mau, tertarik gitu. Cuma tadi kan ngomong tentang tes DNA dan juga keamanannya nih. Gitu loh. Ada informasi rahasia tentang diriku kan, Kak Siska. Karena itu gimana? Diri ya. Itu gimana? Iya, betul. Gimana tuh? Biar yakin nih. Iya, biar yakin. Sahabat ini penting juga nih. Aku langsung kasih tahu sahabat ya, Mas Gan, Abang tuh, bahwa memang pemeriksaan genomik itu ibaratnya kayak melihat blueprint kita ya, blueprint kita, dan pasti ini kerahasiaan data harus terjaga. Nah, dengan melakukan pemeriksaan prodia genomik gitu ya, kita tuh ada informed consent-nya. Jadi ada persetujuan yang harus ditandatangani. Kemudian jangan khawatir juga pada sahabat Mas Gan dan Bang tuh, kalau di Prodia itu sudah terakreditasi ISO 27001, yaitu di mana ISO atau akreditasi terkait dengan manajemen informasi keamanan data. Berarti aman nih Kak nih kalau aman. kita periksa gitu ya. Bang Tul mau periksa, sudah nggak was-was lagi data akan kesebar atau di hacker gitu ya kan. No hack again gitu. No hack, no forget password. Betul. Ya, karena ini pemeriksaan juga dilakukan di Indonesia ya, Bang Tul, Mas Gan. Jadi jangan khawatir, dan sistem keamanannya Prodia juga sudah tadi ya, sudah ada akreditasi ISO 27001. Jadi memang sudah bisa dipastikan ini aman. Nah, kalau kita kirim ke luar negeri, sahabat juga bisa membayangkan dong ya, gen kita, DNA kita dibawa ke luar negeri, diperiksa di sana, kita nggak tahu keamanannya gimana. Iya. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi aman ya? Di Prodia aman. Udah. Aman. Dipastikan aman guys. Jadi harus periksa guys. Iya, benar. Oke, jadi aman tadi. Oke, sudah tahu nih aman. Pasti amannya. Sekarang tentang mau bergeraknya nih. Kita mau periksa sahabat Prodia, kami. Itu kalau mau melaksanakan pemeriksaan genomik ini, tes DNA ini, itu bisa dilakukan di mana aja. Iya, menarik. Gitu. Iya, di mana aja. Jadi di seluruh Prodia. Jadi dari outlet yang besar atau yang kecil, di seluruh Prodia Indonesia tuh, bisa. dari ujung ke ujung Indonesia. Indonesia semuanya, dari Seluruh Sabang sampai Nusantara. Merauke. Jadi di 34 provinsi yang sudah kita jelaskan Prodia sampai Jayapura ya, ada ya. Oh iya betul. yang kita jelaskan kemarin. Betul. Mas Gan. Tapi kan Prodia punya Prodia Mobile, bisa nggak sih Kak kalau lewat Prodia Mobile? Itu lagi lebih mudah. Wah. Tinggal just one click Iya ya. kan. Always in your hand, just one click. Nah itu kan Prodia Mobile tuh, berarti teman-teman nih ya yang sahabat Prodia yang lagi di rumah, kalau pengen melakukan pemeriksaan genomik bisa langsung melalui Prodia Mobile. Lebih cepat, terus nggak perlu kemana-mana ya kan Kak, tinggal di rumah klik jadi. Iya, jadi langsung saja ke Prodia Mobile ya, di situ bisa dipilih. Prodia genomik itu ada beberapa macam. Oh iya, ada apa aja tuh? Jadi ada Searis. Jadi Searis ini khusus untuk prediksi resiko kanker. Oke. Ada 13 jenis kanker. 13? Iya. Banyak bisa. ya? Banyak. Pokoknya semuanya tadi ada hampir sampai 40-an ya? 41 jenis penyakit. Nah, Debak. itu yang khusus kanker. Kemudian yang terkait dengan diabetes dan penyakit metabolik, namanya Diaris. Itu bisa lihat nih, kita resiko tinggi obesitas kah, diabetes atau diabetes nefropati yang ke arah ginjal seperti itu. Terus kemudian Vaskularis, itu yang terkait penyakit jantung dan vaskular. Ini juga resikonya bisa dilihat. Kemudian tense risk, itu hipertensi. Kemudian imun risk, terkait yang autoimun dan alergi. Banyak dibicarain tuh autoimun tuh. Iya benar, itu kita juga bisa melihat resikonya berdasar profil genomik kita. Kemudian selain itu ada Prodia Nutrigenomik.
Nah, Prodia Nutrigenomic ini kalau kita mau makan apa atau olahraga apa bisa tahu loh berdasarkan profil DNA kita atau genomik kita. Menarik Ini ini. menarik banget. Menarik banget. Iya. Nah, kalau mau tahu nanti ada episode-episode Lain lanjutannya, ya, kita bikin nanti guys, episode lanjutannya ya. Betul. Jadi kemudian kita juga ada lagi yang untuk bone and muscle juga join. Jadi itu. Nah, nanti ini yang uniknya kita punya resiko misalnya Achilles tendonopati ya. Jadi Apa tuh? Nah, itu tuh bisa pakai high heel atau enggak. Itu loh sesimpel itu. Jadi lifestyle resiko itu perlu, kesehatan perlu Iya. ya. Style Iya. first, tapi mengetahui tentang kesehatan buat tubuh kita lebih first lagi. Iya, jadi misalnya itu kecenderungan untuk kita menjadi itu ya apa sih trauma di tendon kita. Gitu. Ternyata ada ya. Misalnya iya, resikonya gimana dan itu nanti penanganannya itu salah satunya tadi ya. Contohnya misalnya dia harus pakai jenis alas kaki yang seperti apa. Itu juga sebagai Bisa dilihat dari tes genomik. Iya, dari Luar profil gitu. biasa. Jadi resiko tinggi kita seperti apa. Nah, yang tadi yang saya sampaikan bisa sampai melihat seluruhnya. Kalau tadi kan itu per kelompok ya, misalnya kanker, terus kemudian diabetes. Nah, kalau untuk sampai 41 jenis penyakit itu resikonya bisa dilihat di Prodia Wellness Genomic. Nah, jadi dengan Prodia Wellness Genomic itu bisa sampai 41 jenis penyakit, di mana 36 khusus wanita, 39 khusus pria. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Luar biasa. sebenarnya banyak banget manfaatnya. Tentunya apalagi tadi yang wellness genomic berarti semua nih ya kan. Iya, Wah, ada satu lagi yang aku tinggalan. Apa tuh Skin Kasis? and Hair Genomic. Nah, kalau Skin, tadi kan kulit, Prodia Nutrigenomic bisa tahu tuh nutrisi atau olahraga apa nih yang cocok berdasar profil genom kita. Untuk pilih skincare atau untuk perawatan rambut, perlu banget. itu juga bisa Zaman sekarang banget ya? loh dari Apa tuh? genomik. Zaman sekarang banget itu. Iya benar. Anak muda zaman sekarang. Jadi kalau mau ke apa namanya? Ke skincare harus tahu dulu ya. Iya. Cocoknya yang mana. Betul, secara genomik kita tuh sudah bisa kita melihat ke arah itu. Mantul Soalnya nih. ada juga tuh testimoni teman-teman yang kayak, maksudnya aku punya teman, tapi bukan sepermainan gitu. Ah, iya. Bukan kayak kita ya, bukan kayak sepermainan. Dia punya apa kosmetik gitu-gitu kan. Ada nggak cocokan gitu. Iya betul lah. Dipakai Itu sini, tadi. ini aku nggak cocok di aku, ini nggak cocok, ini. Tapi ini masuk kok di aku gitu. Iya, karena kita tadi ya ada 0,1% yang berbeda. Wah, iya itu Kemudian poinnya. tadi kalau nggak punya roadmapnya kayak trial And error. Nyoba-nyoba, nggak cocok. Coba lagi yang lain. Jadi coba deh punya aku gitu kan. Iya, Suka gitu. selalu kan coba dulu gitu kan. Coba deh ini aku tapi belum tentu cocok. Ya, jadi gitu. Sebenarnya informasi banyak banget nih. Pastinya kalau kita kupas semuanya dalam satu episode, nggak mungkin ya kan. Jadi Betul. yang pasti teman-teman tuh harus selalu nonton kami nih. Karena akan ada informasi-informasi yang lebih banyak. Dan tentunya untuk informasi-informasi tentang Prodia, teman-teman bisa dapatkan melalui website di www.prodia.co.id atau melalui sosial media, salah satunya di Instagram @prodia_lab. Kemudian bisa juga ke sosial media Prodia ya. Kemudian ke chatbot di Tania, ngobrol dengan Tania nih ya lewat Telegram, kemudian Facebook Messenger dan juga lewat Line. Dan untuk telepon bisa ke kontak Prodia di 1.500.830. langsung ingat dong sahabat Prodia. Iya. Jadi pembicaraan kita kali ini nih dengan Kak Siska terkait dengan genomik, Tes kita genomik, sudah dapat tes apa DNA aja? tadi. Ya, kalau aku coba recall lagi nih ya, beberapa. Ternyata pemeriksaan genomik ini nggak cuma buat tahu keturunan doang. Ya. Bisa juga untuk cek kondisi kesehatan kita, Mas Gan. Ya, tentunya tes genomik atau tes DNA ini juga dilakukan sejak dini ya Kak ya. Tadi yang sudah dibilang, ketika sejak dini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya lebih cepat. Ya enggak Betul. sih? Gitu. Dan sebagai panduan gaya hidup sehat kita. Iya dong, apalagi tadi kayak skin and hair, mau nyari apa namanya, nyari Kosmetik apa yang kosmetik apa yang cocok, ya bisa pakai itu. Dan juga tentunya pemeriksaan genomik ini bisa dilaksanakan atau dilakukan di seluruh cabang Prodia di seluruh Indonesia 34 provinsi tadi. Dan bisa lewat
Prodia Mobile. Always in your hand. Just one click. Ya, kita di sini kayaknya udah dapat banyak banyak ya banget informasinya dapat good nih. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. ya. Mas Gan. Terima kasih Untuk banyak, dan Kak para Siska. sahabat, ya. Terima kasih banyak Kak Siska Mudah-mudahan sudah ini memaparkan jadi ke kami. Insight ya. Insight. Depan itu teknologi kesehatan tuh begitu berkembang dan kita bisa loh sekarang itu prediksi resiko kesehatan kita di masa depan. Ini good insights banget sih. Good Mas banget, thank you banget Kak Siska sudah datang, udah hadir di sini dan memberikan informasi, tentunya informasi yang sangat menginspirasi. Iya. Apalagi kaula-kaula muda ya, kayak mantap. kita semuanya Betul. di sini kan. Jadi kita tetap bisa hidup dengan lebih baik, sehat tentunya gitu. Karena wellness lifestyle. Oke. Luar biasa. Mungkin sampai sini dulu kali ya untuk episode kali ini tentang tes DNA. Kita udah dapat belajar banyak hal di sini. Dan juga untuk sahabat Prodia dan juga pendengar-pendengar Prodia Podcast, nantikan episode berikutnya yang akan membahas informasi kesehatan yang lebih wow lagi. Dan juga untuk informasi kesehatan lebih banyak lagi, ikuti sosial media Prodia, khususnya di Instagram @prodia_lab. Dan juga untuk tahu banyak informasi tentang Prodia Podcast selanjutnya, itu bisa didapat juga di Instagram kita @prodia_lab. Dan informasi-informasi lainnya bisa dicek di www.prodia.co.id atau lewat kontak Prodia di 1500830. Oke, mungkin sampai situ saja. Sampai bertemu lagi di kurang episode kompak nih, kurang kompak. Kita harus ulang lagi. guys. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku Bang Tul. Aku Mas Gan. Sampai berjumpa di Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle.